alias Ken ke LKBH Universitas Sauri Gading Makassar. Makassar, pelapor inisial RN, merasa tertipu atas janji manis terlapor inisial RT, alias Ken, terpaksa RN mengadukan permasalahan ke Lembaga Konsultasi Hukum Universitas Sauri Gading, Makassar. Hal ini disampaikan Ketua LKBH Universitas Sauri Gading Makassar Hasbullah Tamrin SHMH kepada sejumlah awak media di kantor LBHK yang bertempat Jalan Kandea Kota Makassar Kamis tanggal 8 Februari tahun 2024. Menurut RN saat ditemui di sekret LKBH Kamis tanggal 8 Februari tahun 2024 kejadian penganiayaan yang dialaminya pada akhir 2023 tepatnya tanggal 31 Oktober tahun 2023, diduga dilakukan oleh RT, alias Ken. Lanjut RN, menegaskan saya mengadu ke LBH karena ada dugaan penipuan dalam perjanjian perdamaian yang tidak ditepati oleh pihak terlapor RT, alias Ken. Dari keterangan korban RN, ke sejumlah awak media, saat ditemui di kantor LKBH Universitas Sauri Gading Makassar, dirinya menjelaskan kronologi kejadian mediasi perdamaian, yang dilaksanakan di Jalan Boulevard tepatnya di Cafe Langit Kota Makassar, tanggal 31 Oktober tahun 2023. Saya bersama pelapor disaksikan oleh Firman, serta keluarga pelaku. Di situ kami melakukan mediasi damai melalui tulisan yang disepakati bersama dengan menggunakan materai 10.000. Saya menyetujui perdamaian dan pencabutan laporan dengan perjanjian pihak pelapor harus membayar kerugian pengobatan saya, sejumlah yang sudah disetujui oleh terlapor. Terduga pelaku dan korban menyetujui perdamaian dengan syarat yang sudah disetujui bersama. Saat itu RT alias Ken, menjanjikan pembayaran awal sebesar 10 JT rupiah, dan akan melunasi semuanya. Setelah terlapor keluar dari ruangan, pelaku hanya mengirim transferan sebesar 3 juta sangat terkesan ingkar dari perjanjian awal. Mirisnya lagi, pelaku RT, atau Ken memutuskan komunikasi, saat dihubungi oleh pelapor, sudah tidak aktif. Hingga sampai saat ini RT, sudah memutuskan komunikasi lagi dengan korban, sangat besar dugaan RT, alias Ken, lari dari tanggung jawab, atau tidak memiliki itikat baik terhadap korban. Merasa dirugikan di tanggal 8 Februari tahun 24 RN, mengadukan kasus dugaan penipuan ke LKBH Sauri Gading Kota Makassar, untuk mendapatkan bantuan hukum. Terkait aduan RN, ke LKBH, Ketua LKBH Sauri Gading Kota Makassar, Hasbullah Tamrin SHMH, menjelaskan, di ruangannya, hari ini kami kedatangan seorang perempuan Rini, dengan mengadukan masalahnya dugaan penipuan yang dilakukan RT, alias Ken, yang dimana kejadian ini berawal dari tindakan penganiayaan, di mana laporan penganiayaan ini RT, atau Ken, sudah menjadi tersangka. Lanjut, di perjalanan kasus ini, mereka melakukan pencabutan laporan dengan bentuk perdamaian atau di restoratif justice RJ. Di mana pihak terlapor menjanjikan kepada RN, kompensasi atas kerugian yang ditanggung oleh korban. Ternyata setelah laporan dicabut yang dilakukan di depan penyidik, RT, alias Ken, tidak menepati janji, atau tidak bertanggung jawab atas janji yang disepakati yang harus dilakukan yaitu memberi kompensasi sebesar 30 JT, jelasnya. Sambung, dalam pelaksanaannya hanya memberi 3 juta 3 JT, di sini dari tim LKBH melihat kesepakatan yang dilakukan ini, jelas sudah ada indikasi niat yang tidak baik, di mana ada kebohongan, atau mungkin di mana kebohongan itu dia lakukan untuk mempermudah dia punya modus, sehingga pihak Rini terpengaruh dan akhirnya mencabut laporannya, ungkap Ketua LKBH. Lanjut, pihak LKBH Sauri Gading akan memberikan pendampingan dan akan melaporkan RT, Ken, ke Polda Sulawesi Selatan, dengan adanya dugaan tindak pidana penipuan pasal 378 KUHP, ungkap Hasbullah SHMH. Salah satu awak media melontarkan pertanyaan ke Ketua LKBH terkait tentang letak pidananya di mana dan apakah ini bukan masuk ke perdata. Dari penjelasan Ketua LKBH Sauri Gading, menjelaskan, kalau kita melihat satu hal yang diawali dengan kesepakatan atau perjanjian itu memang masuk ranah perdata, jelasnya. Namun perlu diingat juga, dalam proses perjanjian perdamaian atau kesepakatan ketika di dalam itu ada unsur kebohongan, ada itikat yang tidak baik,
atau itikat buruk, maka itu sudah bisa masuk ke ranah pidana. Karena dalam perjanjian ini pelaku menjanjikan untuk membayar secara bertahap dalam waktu yang ditentukan. Ada janji yang disampaikan, katanya pelaku akan bayar 10 JT, dan Rini akan mencabut laporan, dan sisanya akan ditransfer. Ternyata dalam prakteknya tidak sesuai dengan faktanya. Kemudian yang 20 JT sisanya akan ditransfer, ujarnya. Ternyata tidak berjalan, karena yang dikirim oleh pelaku hanya 33 JT, padahal perjanjian awalnya 10 JT, itu juga melalui orang lain yang diduga saudaranya Red S, yang terkesan memberi keyakinan kepada pihak Ren, bahwa dia akan memberikan sesuai dengan janji, ternyata itu tidak ada. Lanjut, pendapat pihak LKBH dengan kejadian ini, adanya dugaan pembohongan yang dilakukan oleh pihak Red S, maka tim LKBH bersepakat melakukan pelaporan secara pidana dengan dugaan penipuan. LKBH Sauri Gading bersama tim akan melaporkan kasus ini ke Polda Sulsel dengan membawa bukti-bukti, dengan harapan proses hukum berjalan dengan baik.